pada tubuh manusia, di mana jin itu dia bersarang, di mana dia tinggal atau diamnya pada tubuh manusia. Nah, sebelumnya kita lihat dulu bagaimana cara jin masuk ke dalam tubuh manusia dan diam atau bersarang pada tubuh manusia. Sesungguhnya jin itu tidak sembarangan dia masuk ke dalam tubuh manusia dan bertempat tinggal bersarang pada tubuh manusia kalau tidak ada sebab-sebabnya. Jadi jin itu masuk ke dalam tubuh manusia ada sebab-sebabnya. Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, salam untuk kita semua. Sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Allah. Kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Tuhan. Selanjutnya untuk tema bahasan sekarang ini, untuk obrolan kita sekarang ini, kita akan bercerita, kita akan membahas tentang jin. Tempat-tempat bersarangnya jin pada tubuh kita manusia. Tempat-tempat tinggalnya jin pada tubuh kita manusia. Apakah jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan bertempat tinggal pada tubuh manusia atau bersarang pada tubuh manusia? Tentunya itu bisa. Bahkan kita semua, pada tubuh kita semua sudah ada jin semenjak kita lahir. Jin itu adalah makhluk gaib bagi kita manusia. Dan keberadaan jin atau tentang jin sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ada beberapa surat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan jin. Bahkan ada salah satu surat di dalam Al-Quran yang namanya surat jin atau Al-Jin di dalam Al-Quran. Dalam kehidupan kita di alam dunia ini, alam kita manusia dengan alam jin itu berdekatan, berdampingan. Akan tetapi kalau dipelajari bisa terjadi sangat jauh atau bisa sebaliknya sangat dekat sekali kalau kita pelajari. Dan sepanjang kehidupan manusia, sepanjang perjalanan kehidupan manusia dari zaman dahulu, zaman sekarang, bahkan mungkin ke depannya nanti, ada orang-orang yang sudah mempelajari, yang mengakses jin, yang mengakses kekuatan jin. Nah, bahkan lebih daripada itu, ada orang-orang yang sudah menggunakan, yang bisa menggunakan kekuatan jin atau energi jin. Misalkan untuk bela diri, untuk tameng diri, jurus bela diri. Ada juga yang menggunakan untuk pengobatan. Ada juga yang menggunakan misalkan untuk pengasihan, pengelarisan. Ada juga yang menggunakan kekuatan jin untuk memelet orang lain. Ada juga yang menggunakan kekuatan jin untuk menyantet, mengguna-gunai orang lain. Bahkan ada yang digunakan kekuatan jin itu untuk pesugihan dan lain-lainnya. Nah, itu adalah kekuatan-kekuatan jin atau energi jin bisa digunakan oleh manusia. Nah, kemudian pada tubuh manusia, di mana jin itu dia bersarang, di mana dia tinggal atau diamnya pada tubuh manusia. Nah, sebelumnya kita lihat dulu bagaimana cara jin masuk ke dalam tubuh manusia dan diam atau bersarang pada tubuh manusia. Sesungguhnya jin itu tidak sembarangan dia masuk ke dalam tubuh manusia dan bertempat tinggal bersarang pada tubuh manusia kalau tidak ada sebab-sebabnya.
Jadi jin itu masuk ke dalam tubuh manusia ada sebab-sebabnya. Nah, bagaimana jin masuk ke dalam tubuh kita manusia? Lalu berdiam bersarang pada tubuh kita. Yang ke satu, jin masuk ke dalam tubuh kita dan diam pada tubuh kita. Yang ke satu adalah jin korin. Korin itu artinya berdampingan atau pendamping. Nah, jin korin itu ada pada setiap kita manusia yang ada di dunia ini. Itu adalah ketentuan. Maksudnya dulu mbahnya jin atau rajanya jin yang disebut dengan iblis dulu minta kepada Tuhan, kepada Allah, apabila nanti setiap lahir anak manusia atau setiap terlahir manusia di alam dunia ini, kata iblis, supaya iblis dan keturunannya masuk juga ke tubuh manusia. Nah, itu diijabah permintaan iblis itu oleh Allah, oleh Tuhan. Nah, maka setiap manusia yang lahir ke alam dunia ini, di tubuhnya itu ada jin yang disebut dengan jin korin. Selanjutnya, jin bisa masuk ke tubuh kita, lalu bersarang pada tubuh kita dengan cara atau dengan faktor keturunan. Misalkan dulu orang tua kita, mbah-mbah kita, kakek nenek, moyang kita, ada yang mempelajari, yang memiliki ilmu, yang berkekuatan jin. Nah, nanti suatu saat bisa saja energinya itu bisa mengikuti, bahkan bisa masuk dan berdiam pada tubuh anak keturunannya. Atau bisa juga yang sifatnya faktor keturunan, dulu orang tua kita, mbah-mbah kita, kakek moyang kita memiliki jimat-jimat pusaka dan menggunakan kekuatannya itu. Itu juga bisa nanti setelah mereka meninggal. Nah, bisa saja kekuatan jin itu nanti ikut kepada anak atau keturunannya nanti. Dan bahkan bisa saja bertempat tinggal, bersarang pada tubuhnya itu nanti. Selanjutnya, jin bisa masuk ke tubuh manusia dan bertempat tinggal atau bersarang pada tubuh manusia. Bisa juga karena manusia mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kekuatan jin dan menggunakannya. Ilmu apa saja yang berkaitan dengan kekuatan jin. Bisa ilmu bela diri, tenaga dalam, apakah itu ilmu pengobatan, ilmu pelet, ilmu santet, ilmu pesugihan, dan lain-lainnya. Nah, bisa saja seperti itu karena manusia mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kekuatan jin. Selanjutnya jin bisa masuk ke tubuh manusia dan bertempat tinggal pada tubuh kita manusia. Karena manusia memiliki perjanjian dengan bangsa gaib, dengan makhluk gaib, dengan tujuan tertentu, misalkan dengan tujuan pesugihan, misalkan, atau yang lain-lainnya. Nah, dengan cara itu nanti bisa jin itu masuk kepada tubuh kita manusia. Selanjutnya jin bisa masuk dan berdiam, bersarang pada tubuh manusia. Bisa karena diguna-guna orang lain, disantet, diguna-guna atau dipelet. Nah, bisa juga seperti itu. Selanjutnya jin bisa masuk ke tubuh manusia, bisa saja dengan cara yang tidak disengaja. Nah, maksudnya seperti ini. Ada kejadian ketika seseorang melewati tempat tertentu. Setelah itu beberapa saat kemudian bisa sakit atau kesurupan. Nah, ternyata setelah diterawang oleh orang pintar, katanya lewat ke tempat itu, nah di situ ada kerumunan jin. Nah, bisa ketendang atau keinjak dan lain-lain. Nah, bisa saja seperti itu.
dengan cara tidak disengaja karena manusia tidak tahu kalau di situ ada kerumunan jin. Selanjutnya jin bisa masuk ke tubuh manusia dengan cara seperti ini. Karena manusia berulang-ulang melakukan perbuatan yang salah, perbuatan yang melanggar. Nah, misalkan melakukan perzinahan atau perbuatan-perbuatan yang lainnya diulang-ulang. Nah, bisa jin di situ nanti masuk ke tubuh manusia dan bersarang pada tubuh manusia. Nah, itu adalah tempat-tempat, cara-cara maksudnya jin masuk ke dalam tubuh kita manusia. Nah, selanjutnya di mana tempat bersarangnya jin, tempat diamnya jin pada tubuh kita manusia. Tempat bersarangnya jin yang pertama pada tubuh kita adalah pada tulang ekor. Nah, di situ jin suka diam pada tulang ekor. Nah, kalau sudah diam nanti jin pada tulang ekor kita, nanti energinya itu akan merambat ke atas sepanjang tulang belakang sampai kepada otak. Nah, pada tulang belakang kita itu ada sumsum. Itulah saraf utama dan itulah lalu lintas energi yang utama pada tubuh kita. Nah, jadi kalau ada jin di situ, mengalir energi jin di situ nanti akan lama-lama akan mengganggu aliran energi alami kita, aliran energi natural kita, aliran energi ilahiyah kita. Nah, bisa seperti itu. Nah, kemudian jin bisa bersarang atau bertempat tinggal atau diam pada tubuh kita, pada pinggang, pada tulang pinggul kita. Nah, di situ bisa bertempat tinggal. Kalau lama dia berada di situ nanti urat-urat di situ nanti akan mengeras. Jadi kalau ditekan di situ nanti orang yang bersangkutan akan kesakitan. Nah, bahkan bisa teriak, nanti bisa muntah dan lain-lain. Selanjutnya jin bersarang pada tubuh kita, naik ke atas lagi pada belikat, pada urat belikat kita. Nah, di situ kalau jin sudah lama tinggal di situ, nanti urat itu pun akan mengeras. Nah, kalau ditekan, nanti orang yang bersangkutan akan merasakan sakit, bisa menjerit, nah bisa meronta, bisa muntah, dan lain-lain. Nah, bahkan bisa bertengkar melawan nanti. Nah, selanjutnya jin bertempat tinggal pada tubuh kita, pada pundak kiri dan pundak kanan kita. Nah, di situ pun bisa jin bersarang atau tinggal di situ. Selanjutnya jin bisa bersarang atau bisa diam di tubuh kita pada kepala kita bagian belakang, kepala bawah bagian belakang, dan tembus kepada urat nadi kita. Makanya kalau orang kemasukan jin, nah kalau di situ ditekan kepala bagian belakang yang bagian bawahnya dan kepada urat nadi kiri kanan, nanti di situ bisa menjerit, bisa juga melawan atau teriak, muntah dan lain-lain. Nah, selanjutnya jin bisa juga ada pada ubun-ubun kita. Mungkin kita pernah melihat orang mengobati yang kemasukan jin ditarik dari ubun-ubunnya. Nah, itu diantaranya adalah tempat-tempat yang utama, tempat jin, tempat bersarangnya jin pada tubuh kita. Pada dasarnya jin itu bisa tinggal di tubuh kita di bagian mana saja, bisa pada kaki, pada tangan, pada perut, pada mata, dan pada semuanya. Nah, bahkan kalau jin korin itu tinggal atau bersarang pada tubuh kita ini pada tempat yang istimewa. Itu pada hati kalau jin korin itu. Kenapa hati itu dikatakan tempat yang istimewa? Arsi itu adalah, hati itu adalah arsi atau singgasana. Nah, hati itu adalah pusat keyakinan bagi kita. Hati itu adalah pusat legalitas. Hati itu adalah tempat yang sakral, tempat hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, jin korin tinggalnya di situ, di hati dia mintanya. Nah, bahkan dia bisa mengalir kepada, bisa masuk kepada aliran darah kita. Jadi jin korin itu tinggalnya di tempat yang VIP, tempat yang istimewa. Dan itu karena permintaannya dulu, mbahnya jin.
ratunya atau rajanya jin, iblis, dulu meminta kepada Allah agar hati manusia dijadikan rumah bagi iblis dan keturunannya nanti. Dan itu sudah Allah ijabah. Nah, makanya hati itu disebutnya itu kolbu, yang artinya naik turun atau berganti-ganti atau berubah-ubah. Nah, kita merasakan itu. Sesekali ada bisikan baik, sesekali ada bisikan yang tidak baik. Nah, itu yang disebut dengan kolbu. Yang dimaksud dengan naik turun, yang dimaksud dengan berubah-ubah. Nah, itu adalah cara masuknya jin dan bertempat tinggal pada tubuh kita, manusia. Apakah jin itu kalau masuk dan diam bersarang pada tubuh kita akan bahaya bagi kita? Tentunya akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik nantinya bagi tubuh kita. Kemudian apakah jin itu kalau sudah masuk dan bersarang pada tubuh kita bisa dikeluarkan oleh kita tanpa bantuan orang lain? Tentunya itu bisa. Nah, siapa saja apabila ada pada jin pada tubuhnya nanti bisa mengeluarkan sendiri tanpa bantuan orang lain. Sekalipun tidak punya ilmu kesaktian, sekalipun tidak punya ilmu gaib, nanti bisa dengan cara mudah. Nanti kita bahas di dalam video yang berikutnya, di dalam obrolan yang berikutnya. Demikianlah untuk obrolan sekarang ini. Apabila ada kekurangan, tentunya banyak kekurangan, silahkan ditambahkan oleh masing-masing. Apabila ada kekeliruan, apabila ada salah kata, mohon dimaklumi, dan semoga saja obrolan kita sekarang ini ada manfaatnya. Dan insya Allah kita berjumpa di dalam obrolan yang berikutnya, dan salam untuk kita semua.